Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengenal adab-adab guru terhadap murid. Yang pertama, harus berkata lemah lembut kepada muridnya. Yang kedua, harus menyayangi murid. Yang ketiga, harus memberi contoh yang baik kepada muridnya. Yang keempat, harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Yang kelima, harus menyayangi semua muridnya, harus menyayangi semua teman-teman gurunya, supaya pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah teman-teman, kita sudah belajar dan bermain tentang macam-macam profesi. Yang kita bahas ini adalah profesi tentang guru. Bagaimana macam-macam guru. Terus apalagi tuh tempat kerja guru. Nah, alat yang digunakan oleh guru. Nah, terus apalagi ya? Siapa yang tahu? Nah, adab guru terhadap muridnya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah Bu Ani sampaikan. Nah teman-teman, hari ini Bu Ani akan mendongeng atau akan bercerita. Tapi hari ini Bu Ani ditemani oleh teman Bu Ani nih yang cantik, yang pakai jilbab. Namanya Sasa. Siapa namanya? Sasa. Ayo Sasa kasih salam ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman dijawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku Sasa. Siapa namanya? Sasa. Nah, namanya Sasa. Ya. Nah hari ini Bu Ani akan mendongeng. Tapi sebelum mendongeng kita bernyanyi dulu ya Sa. Iya. Nah teman-teman, kita nyanyi apa ya Sa? Nyanyi Aku Sayang Ibu. Nah kita akan nyanyi Aku Sayang Ibu. Dengarkan ya, kita nyanyi bareng-bareng. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua sayang ibu-ibu. Kok sayang ibu-ibu? Sayang adik kakak. Aku kan maunya sayang ibu. Tiga-tiga sayang ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu lagi? Nah, kata Rasulullah, kita harus menyayangi ibu kita. Ya, Sa? Iya. Nah, Sasa paham ya kalau kita harus sayang sama ibu. Iya. Hari ini Bu Ani akan bercerita tentang kesabaran. Sasa sabar nggak? Sasa sabar nggak? Sabar. Nah, teman-teman, di suatu desa ada sebuah taman yang sangat indah. Di sana banyak bunga-bunga. Bunga-bunga berhamparan. Nah, di suatu pohon ada seekor ulat sedang makan daun. Si ulat itu sedang makan daun. Nyam, 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 nyam. Nah, tiba-tiba ketika si ulat itu makan daun, datanglah seekor burung yang sangat indah. Lalu si ulat itu melihat ke burung itu. Hai, siapa engkau? Kata si ulat. Aku seekor burung. Aku seekor burung yang indah. Wah, sangat indah ya, kata si ulat. Aku ingin seperti itu. Lalu si burung itu pergi meninggalkan si ulat. Sepeninggal si burung itu, si ulat merenung. Apakah aku bisa ya seperti burung? Lalu si ulat makan daun lagi. Nyam, 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 nyam. Nah, ketika si ulat makan, tiba-tiba ada seekor lebah yang sedang hinggap. Wing. Lebah itu hinggap dekat si ulat. Lalu si ulat berkata, hai, siapa engkau? Kenapa engkau bisa terbang? Aku si lebah, kata si lebah. Aku ingin seperti engkau. Ya, kamu bisa seperti aku, tapi kamu harus sabar.
Lalu si lebah itu meninggalkan si ulat sendiri dan si lebah itu pergi menuju ke pepohonan yang lain. Ketika si ulat sedang makan, tiba-tiba si ulat didatangi oleh seekor kupu-kupu yang sangat indah. "Wah, sangat indah sekali," kata si ulat. "Siapa engkau?" "Aku kupu-kupu indah," kata si kupu-kupu. Lalu si ulat berkata, "Apakah aku bisa seperti engkau?" "Kamu bisa seperti aku, tapi kamu harus bersabar. Tugasmu harus makan, 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 dan makan. Dan kamu harus bersabar." Nah, lalu si kupu-kupu itu pergi meninggalkan si ulat. Si ulat merenung. "Apakah aku bisa ya seperti si kupu-kupu? Katanya aku tuh harus makan dan makan." Lalu si ulat makan lagi, dan makan lagi. Nah, tiba-tiba si ulat merasa kekenyangan. Lalu dia pun ngantuk. Nah, setelah dia ngantuk, lalu dia pun tertidur. Setelah tertidur, dia pun tertidur membungkus badannya dengan daun. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi, dia bisa terbang ke sana, kemari, dan akhirnya pada suatu hari matahari bersinar menyinari si ulat yang sedang tidur. Tiba-tiba si ulat terbangun. Aku sudah mau bangun." Nah, tapi si ulat berusaha keluar dari tidurnya. Ternyata sangat susah sekali karena dia berada di dalam kepompong. Nah, dengan susah payah akhirnya si ulat keluar. Dan tiba-tiba si ulat mengepakkan sayapnya. "Wah, aku kenapa jadi bisa terbang ya?" Nah, dalam kebingungan itu si ulat tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu yang tadi menasehatinya. "Hai ulat, kamu sekarang sudah indah. Nah, itu berkat kesabaran kamu karena kamu mau melakukan apa yang sudah ditugaskan. Tugasmu makan, makan yang kenyang, makan, tidur, lalu kamu tertidur dan akhirnya kamu bisa seperti kupu-kupu. Nah, itu berkat kesabaran kamu sehingga kamu bisa menjadi kupu-kupu yang indah." Oh gitu ya ceritanya. Aku juga pengen menjadi anak yang pintar. Kalau anak-anak ingin menjadi anak yang pintar, harus belajar dan belajar. Karena tugas kita adalah belajar. Sasa mau jadi anak pintar? Mau. Sekarang Bu Ani ingin bertanya tentang cerita tadi kepada teman-teman. Bu Ani mempunyai 5 pertanyaan untuk teman-teman jawab. Yang pertama, siapa nama boneka yang menemani Bu Ani mendongeng? Yang kedua, cerita Bu Ani tadi tentang apa ya? Nah, yang ketiga, hewan apa saja yang ada dalam dongeng Bu Ani? Nah, yang keempat, apa yang dimakan oleh si ulat? Nah, yang kelima, apa yang terjadi ketika si ulat keluar dari kepompong? Nah, teman-teman boleh jawab. Itu pertanyaan dari Bu Ani. Nanti jawabannya teman-teman boleh kirimkan ke grup Facebook kelas masing-masing. Nah, teman-teman di rumah, kalau kita mau menjadi anak yang pintar, kita harus rajin belajar, menurut perintah bu guru, menurut perintah ayah bunda, dan apa yang baik harus kita lakukan. Karena tugas kita adalah belajar dan belajar. Semoga teman-teman di rumah bisa menjadi anak yang pintar dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share.
share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.